Saudara-saudara, kita sangat populer mendengar istilah antikristus, antichrist. Tapi sesungguhnya kita lupa bahwa sesungguhnya Yesus itu berbicara sehari-hari bukan pakai bahasa Yunani. Sekalipun bahasa Yunani juga dikenal oleh Yesus. Karena pada zamannya bahasa yang dipakai itu paling tidak ada 3 atau 4. Jadi Yesus itu lahir di masyarakat yang multi bahasa. Tatkala dia pergi ke sinagog atau rumah ibadat di Nazaret, di Kapernaum, atau dia mengikuti upacara-upacara di Bait Suci, Beit Hamikdas, itu liturginya sebagian besar tertulis dalam bahasa Ibrani. Dan gereja mewarisi itu, misalnya kata haleluya misalnya, Hosiahna misalnya. Tapi bahasa percakapan sehari-hari sejak bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel tahun 539 sebelum Masehi, itu bahasa Aramaik. Bukan hanya bahasanya, sistem kalendernya juga pakai pengaruh dari masa pembuangan, misalnya Nisan sebagai bulan pertama. Makanya kemudian orang Israel sampai sekarang punya 2 tahun baru. Yang pertama tahun baru sipil, dan yang kedua tahun baru liturgis. Tahun baru sipil itu diawali sekitar musim semi, yaitu bulan Maret atau April. Bahasa Ibraninya bulan Nisan. Tapi kalau dalam perayaan-perayaan ibadah, itu memakai tahun liturgis yang diawali dari bulan Tisri. Nah, begitu kita di Indonesia tahunnya cuma Januari, Februari, Maret, April, kita tidak mengerti kalender yang dipakai di zaman Alkitab. Lalu muncullah manusia-manusia sombong yang mengatakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu perayaan Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Kesombongan seperti ini membuktikan karena mainnya kurang jauh, saudara-saudara. Tadi saya baru makan gorengan itu, makanya lupa itu, kekilafan ya. Itu kalendernya, bahasanya. Selain bahasa Aramaik yang kita warisi sampai hari ini, kata Maranatha, Hakal Dama, Eli Eli lama sabaktani, Tali Takum, Gabata, Evata. Evata itu artinya bukalah. Bahasa Arabnya iftah. Dan antara bahasa Arab, Ibrani sama Aramaik itu satu rumpun, seperti serumpunnya bahasa Malaysia dan Indonesia. Ya saudara-saudara, bahasa Aram ini bahasa percakapan sehari-hari. Makanya pada abad pertama Petrus itu orangnya 1 tapi namanya 3 bahasa. Petrus itu bahasa Yunani, Simon bahasa Ibrani, Kefa atau Kefas bahasa Aramaik. Baru lingua franca, bahasa internasional yang dipakai saat itu, bahasa Yunani. Dan gereja mula-mula di Yerusalem, itu ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Yahudi yang berbahasa Aram. Dan kitabnya Ibrani. Maka disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 16. Di situ di jemaat gereja mula-mula di Yerusalem itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Nah, ini pula yang perlu saya tekankan berulang-ulang. Sampai ada yang mengatakan, Yesus kan bukan orang Yunani. Kenapa Injilnya ditulis pakai bahasa Yunani? Salah paham dan berpaham salah lagi. Akibatnya karena apa? Mainnya kurang jauh tadi. Nah, selain bahasa Yunani sebagai bahasa lingua franca, makanya orang mesti bertanya, Petrus pergi ke arah barat ya. Di situ dikatakan Asia Kecil, Kapadokia. Sekarang tempatnya di Yunan, di Turki, Asia Kecil itu. Bahasanya apa? Orang-orang
Sekalipun ada orang Yahudi diaspora yang datang dari Siprus, datang dari Alexandria, tapi Petrus bahasanya apa ketika pergi ke Kapadokia, pergi ke Asia Kecil, kan dalam 1 Petrus suratnya pasal 1, bahasanya tidak mungkin Ibrani dong. Bahasanya bahasa Yunani. Tapi berdasarkan temuan-temuan arkeologi, sensus di zaman Kaisar Agustus itu bahasanya Latin. Jangan menyamakan Injil, jangan menyamakan iman Kristen yang Yesusnya berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa, dengan segala kompleksitas bahasanya, sama dengan agama lain yang mewarisi satu bahasa. Islam hanya bahasa Arab, Hindu hanya bahasa Sanskrit, Konghucu hanya dengan bahasa Tionghoa, ya toh? Karena kekristenan itu memang multi etnik, multilingual, banyak bahasanya. Makanya itu tercermin dalam nyanyian-nyanyian gereja. Ketika kita nyanyi misalnya Haleluya, itu bahasa Ibrani, Maranatha bahasa Aram, Kyrie eleison, Tuhan datanglah, Kyrie eleison itu bahasa Latin, Gloria in excelsis Deo itu bahasa Latin, ya. Kemudian Kyrie eleison itu bahasa Yunani, itu multilingualnya di zaman Kristus. Nah, saudara-saudara, makanya ketika Yesus bicara tentang anti Kristus, itu sesungguhnya ucapan Yesus sendiri, seperti dibaca pada Matius pasal 24 ayat 24, bahwa pada akhir zaman itu banyak nabi-nabi palsu dan Kristus-Kristus palsu, Mesias-Mesias palsu. Bahasa apa yang kita temui di Perjanjian Baru? Bahasa Yunani, pseudo Kriston, Kristus palsu, pseudo itu yang jadi bahasa Inggris, ya. Artinya palsu, pseudo. Bahasa Yunani artinya palsu. Tapi Yesus sendiri berbicara dalam bahasa Aram sehari-hari. Makanya bisa dilacak. Puji Tuhan, gereja itu mewarisi semua kekayaan liturgi itu. Kalau Anda pergi ke gereja Yunani Ortodoks, setiap ibadah minggu tetap doxa, patri, ketuyu, ketuagiu, pnefmati, kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Anda pergi ke gereja Aramaik yang berbahasanya Tuhan Yesus, sampai sekarang masih ada. Gereja Katolik Maronit di Lebanon, gereja Ortodoks Syria di Syria. Lah itu kalau Anda bayangkan kalau semuanya jadi GBI, hilang sejarahnya. Kalau semua jadi GPIB, sejarahnya terhapus. Karena kalau orang HKBP pakai bahasa Batak lebih dari bahasa Aram. Orang Jawa lebih Jawa ketimbang memakai bahasanya Yesus. Maka iman Kristen harus berakar pada konteks aslinya dan teks aslinya kitab suci, tapi terus melakukan inkulturasi atau kontekstualisasi. Kalau kita kehilangan keaslian kita tidak punya sejarah. Ngawurnya nanti kebablasan. Tapi kalau kita punya akar sejarah yang kuat, akar bahasa yang kuat, tapi asli-aslian tanpa diterjemahkan, kita akan kehilangan pesan Injil yang sebenarnya. Makanya sudah benar ketika kita mau lihat bahasanya Yesus, tinggal aja ikut gereja Maronit misalnya di Lebanon. Disitulah Yesus mengatakan bahwa yang diterjemahkan sebagai antikristus itu bahasanya Yesus, bahasa Aramaik, Mesiha Dagala. Mesiha itu bentuk Aramaik dari Hamasiah, Sang Kristus, dia yang diurapi. Tapi bahasa sehari-hari bahasa sehari-hari Yesus itu adalah Mesiha. Dagala itu artinya ada dua, palsu, peniru, sekaligus pelawan. Itulah yang kemudian dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan Al-Masihud Dajjal, yaitu Dajjal itu artinya
pembohong, pemalsu, tapi juga peniru. Nah, kalau di dalam Matius dan Markus, kata Mesih kadagala di dalam bahasa Yunani diterjemahkan oleh para penulis Injil dengan pseudo Kristos. Tetapi dalam surat yang kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3 tadi diterjemahkan dengan anti-Kristos. Aslinya dalam bahasa Aramaik Mesih kadagala. Itu teksnya ayat 3 itu berbunyi Wekul ruhadila mautia di Yesua eta bebasar. Setiap roh yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, maka dikatakan laiteh min alaha, dia tidak berasal dari Allah. Bahasa Arab Allah itu dari bahasa Aramaik juga alaha, ya. Tapi dari mana asalnya ilah, melainkan hadimin mesiha hidagala. Itu asalnya dari roh-roh Al-Masih Dajjal, roh Mesih kadagala, roh antikristus. Makanya dalam ayat yang paralel disebutkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, manu dagala, siapakah Dajjal itu? Ila in eina de kafar de Yesua lahua masiha hanahu mesiha dagala. Siapakah roh pembohong? Siapakah pendusta? Siapakah Dajjal itu kalau bukan mereka yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus? Nah, kata kafir dalam bahasa Arab itu punya paralel dengan bahasa Aramaik kapara. Makanya kalau Anda membaca serat babat bahasa Jawa, ya, ramalan Joyoboyo, Joyoboyo Musarar, itu orang Jawa juga ketakutan dengan kedatangan Dajjal pada akhir zaman yang bisa mengalahkan hanya Nabi Isa. Itu pandangan orang Jawa itu yang namanya ramalan Joyoboyo. Lah ramalannya ya tidak usah terlalu ditekankan, tapi yang penting etimologinya itu asalnya dari mana. Maka dalam ramalan Joyoboyo itu pada dahinya Dajjal tertulis kata kafir. Kenapa asalnya dari sini kata itu? Siapakah roh antikristus? Siapakah pembohong? Siapakah Dajjal itu? Kalau bukan dia yang kafir, de kafar de Yesua, yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus. Jadi siapakah Dajjal? Mereka yang mengkafiri Yesus telah datang sebagai manusia. Paham ya saudara-saudara? Dan cirinya apa? Cirinya itu mereka menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Lah untuk itu kita mesti membuka sejarah, teks dan konteks asli sudah saya jelaskan. Ya kan? Jadi mau diotak-atik seperti apa, teksnya memang berbunyi demikian. Konteksnya tadi saya bilang, kenapa Yesus berbicara bahasa Aram Mesih kadagala. Lalu konteks pada abad itu karena orang Kristen memiliki dua anggota jemaah di Yerusalem. Jemaah yang berbahasa Yunani asalnya itu orang-orang Yahudi diaspora dari Alexandria. Misalnya bapaknya Markus datang ke Yerusalem, punya rumah besar di tengah-tengah kota. Rumah itulah yang dibuat perjamuan malam terakhir Yesus. Itu bapaknya Markus, rumahnya Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Saudara bisa bayangkan, di abad pertama bangsa Israel terjajah, kok punya rumah besar di tengah kota? Kalau bukan Yahudi pendatang tidak mungkin, itu namanya Yahudi diaspora. Makanya di rumah Markus lah perjamuan akhir Yesus Kristus itu dilakukan. Ketika orang modern tidak paham sejarah, akar sejarah ini, bikin teori yang aneh-aneh. Markus kan bukan saksi mata. Markus kan tidak termasuk 12 rasul. Markus kan bukan muridnya Yesus langsung. Padahal kalau kita lihat konteksnya, rumahnya aja dibuat perjamuan malam terakhir Yesus, kok tidak kenal Yesus bagaimana.
Tapi Markus tidak termasuk 12 rasul. Markus termasuk 70 murid Yesus. Gitu saudara-saudara, itu faktanya. Makanya clear yang namanya teks dan konteks asli. Yang kedua, sejarah. Nah, sejarah itu bisa sejarah sekuler, bisa sejarah iman. Maka syarat yang kedua memahami kitab suci supaya kita tidak sama dengan mereka-mereka asal ada ayatnya. Nah, ayat itu munculnya konteksnya apa? Ya toh? Kadang-kadang orang nanya ke saya, "Mana ayatnya, Pak?" Terus saya tanya, "Kamu cari ayatnya di mana Matius menulis Injil? Ada nggak ayatnya di Alkitab?" Tidak ada ayatnya. Kenapa kita percaya? Karena kita mendengar kesaksian dari muridnya Rasul langsung. Namanya Papias. Papias itu muridnya Yohanes. Yohanes muridnya Yesus. Masa nggak percaya? Jadi Alkitab itu mesti dilihat dalam konteks sejarah. Bukan kemudian dianggap sebagai buku sihir yang turun dari langit. Tidak ada seperti itu pandangan Kristen. Ya kan? Itu orang yang suka bertengkar main ayat itu tadi. Karena tidak tahu sejarah. Maka pertanyaannya, benarkah Yesus disalib? Lalu ayat-ayatnya dikutip ini buktinya Yesus itu pingsan. Yesus itu tidak disalib. Ini ayatnya. Ya toh? Kristen anehnya mau aja meladeni. Kalau saya pertanyaannya aja sudah keliru. Pertanyaannya mestinya bukan benarkah Yesus disalib. Mestinya pertanyaannya benarkah Yesus tidak disalib. Karena tidak disalib itu kesimpulan baru. Faktanya Yesus disalib. Dan yang lebih membuat orang marah-marah terhadap saya, kamu tutup Alkitab, Yesus pasti disalib. Nah, itu soal sejarah. Makanya saya ceritakan tadi, tanpa membaca Injil, Yesus pasti disalib. Kita buktikan sekarang, kita tutup Alkitab kita. Baca Cornelius Tacitus, sejarawan di abad pertama, sekaligus seorang senator Roma dan ahli hukum Roma. Dalam bukunya dia mencatat begini, ini teksnya dalam bahasa Latin. Auctor nominis eius Christus. Kristus yang dari siapa namanya itu muncul, kata Kristiani. Tibero imperitate per precuratorem Pontium Pilatum supplicio advetus erat. Kristus yang dari namanya itu muncul, kata Kristiani, disalibkan pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Sebetulnya Lukas itu sumber primer sejarah karena ditulis oleh saksi langsung, yaitu termasuk 12 rasul. Termasuk 70 murid. Dia 2 orang yang jalan ke Emmaus itulah. Itu Lukas dengan Kleopas. Alkitab tidak langsung cerita siapa Kleopas. Tapi Alkitab hanya menceritakan ketika Yesus disalib, di bawah salib itu berdiri ibunya. Lalu ditulis saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Kita bisa membaca buku sejarah gereja dalam hal ini. Misalnya Hagesippus yang menulis kira-kira tahun 130 Masehi. Kleopas itu adiknya Yusuf suami Maria. Istrinya juga bernama Maria. Dan dia menjadi pemimpin gereja ketiga di Yerusalem. Clear loh sekarang. Nah itu saudara-saudara. Makanya Lukas juga saksi mata. Tapi bukan saksi mata yang sejak semula. Karena apa? Dia pernah mundur dari pelayanan. Lalu kembali ke pelayanan berkat dia melihat Tuhan memanggil Rasul Paulus, lalu menjadi teman seperjalanan Paulus. Kalau saudara-saudara belajar teologi dari sekolah-sekolah modern itu nggak ketemu yang begini. Lalu gampang orang-orang di luar memprovokasi. Markus kan bukan saksi mata, Lukas kan bukan saksi mata, tinggal 2, yaitu Matius. Tapi Matius yang menulis Injil itu bukan Matius muridnya Yesus, tapi Matius yang lain. Yohanes yang menulis Injil itu bukan Yohanes anak Yebedeus, tapi Yohanes di abad kedua.
Abad kedua itu tahun berapa, bro? Tahun 97 itu sudah abad kedua. Yohanes baru mati setahun, tahun 95. Nah, dengan kita membaca sejarah seperti ini, yang sering saya sampaikan, sejarah yang penuh bukti adalah mitra dari iman yang penuh bakti. Selubang semut pun orang tidak bisa mengacaukan iman kita. Nah, itu saudara-saudara. Makanya dari abad pertama itu kita bisa melacak bahwa Yesus pasti disalib. Ada seorang lagi penulis dari Yunani, namanya adalah Lucianus dari Samosata. Dia menyebut penyaliban Yesus itu parade kekonyolan, takhayul orang-orang bodoh. Dan orang-orang Kristen sampai sekarang menyembah pria yang disalib. Kata salib yang digunakan beda dengan kata salib yang digunakan di Alkitab. Artinya penulis ini tidak tergantung dengan Alkitab karena dia orang di luar Kristen. Satu sejarawan yang sangat terkenal menulis tahun 95 Masehi, namanya Flavius Josephus. Dia mengatakan bahwa atas desakan para pemimpin agama kami, Yesus telah disalibkan sampai mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Namun orang-orang yang mengikuti dia tidak pernah mundur untuk menjadi muridnya. Mereka tetap mengasihi dia. Itulah sebabnya kelompok yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada. Kenapa masih ada padahal gurunya sudah disalib sampai mati? Mereka melaporkan pada hari ketiga setelah semua peristiwa itu, dia bangkit kembali dan menampakkan diri kepada para muridnya. Itu catatan Josephus. Nah, kita kadang-kadang, itu kan sisipan bapak-bapak gereja. Katakanlah, ada, bukan sisipan sebetulnya, catatan-catatan penjelas, katakanlah seperti itu. Itu dibuang, fakta dasarnya itu tetap disalib. Yang diragukan kan kata-kata mereka melaporkan pada hari ketiga telah bangkit. Katakanlah itu bukan bagian dari tulisan Josephus, tapi ungkapan atas desakan para pemimpin agama kami, dia telah disalibkan sampai mati pada pemerintahan Pontius Pilatus. Itu masih ada sampai hari ini. Dan itu menjadi bukti kenapa Josephus, dalam laporan Josephus itu orang Yahudi, tidak percaya Yesus. Dia mengatakan orang-orang yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada karena pengalaman akan kebangkitan itu. Meskipun Yesus sudah disalib. Talmudnya orang Yahudi itu ditulis belakangan, namun ditulis berdasarkan tradisi lisan orang Yahudi. Sekalipun itu masih dikaburkan, misalnya dengan sumber dari abad pertama sebelum Masehi. Tapi di situ dikatakan Yesua telah digantung menjelang Paskah, Ereb ha-Pesach. Itu tercatat dalam traktat Sanhedrin. So dengan demikian bisa disimpulkan, tutupan Injilmu Yesus tetap disalib. Ngapain berdebat ayat? Itu yang namanya sejarah. Tapi kalau kita hanya baca buku sejarah, gereja tidak berdiri. Iya toh? Karena sejarah itu kan hanya catatan-catatan peristiwa. Pemaknaan terhadap sejarah, itulah yang kita sebut sejarah iman. Lah sejarah iman itu makna bagi kita apa? Misalnya Yesus Kristus disalib, itu fakta sejarah umum, semua mengakui. Tapi untuk apa Yesus disalib? Itulah catatan iman kita. Dia disalib untuk menebus dosa-dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Barulah kita baca Alkitab. Jadi Alkitab itu catatan tentang sejarah iman. Lah setelah masa Alkitab ada tulisan dari para saksi mata, termasuk bapak-bapak gereja. Itulah yang disebut patrologi. Jadi patrologi itu bagian dari sejarah iman. Tanpa patrologi kita tidak tahu siapa yang nulis Injil. Karena Alkitab tidak menceritakan, Injil kedua ditulis Markus, penerjemah Petrus nggak disebutkan. Kita kenal itu dari apa? Dari catatan Papias, fragmen yang disebut dengan kanon Muratori tahun 170, baru muncul
semua catatan sejarah, baik itu maknanya bagi kita secara iman, baik faktanya bahwa Yesus memang benar-benar disalib. Kalau saya pimpin grup ke Israel, saya punya jalan salib sendiri. Saya minta izin ya agar ungkapan itu saya perbarui secara kontekstual. Biasanya diambil dari jalan salibnya Katolik, Roma, Fransiskan. Dan nanti orang Protestan protes ke saya. Kenapa ini Katolik wis ngaliyo ngono lho. Kamu kalau pemikiranmu primitif kayak ngono menang ora kira menang, kamu akan menghadapi kelompok-kelompok di luar kita. Karena itu sejarah itu siapapun yang mengatakan, jangankan kok Katolik saudara seiman kita. Yosefus yang Yahudi tidak percaya Yesus aja punya makna. Itu namanya sejarah. Mental sektarian. Itu sebetulnya cara iblis mengganggu gereja. Makanya pulang hari ini jangan nganggap lagi gereja Katolik itu umat agama lain. Kenapa Katolik di Indonesia di agama lain? Karena dulu kekristenan dibawa Portugis, Katoliknya, Protestannya dibawa Belanda. Belanda sama Portugis rebutan rempah-rempah. Maka dicatat sendiri ada dua agama. Padahal kalau Anda pergi ke Timur Tengah yang tidak pernah konflik. Kalau di Barat memang pernah konflik toh, Katolik dan Protestan. Tapi kalau Anda pergi ke Mesir, ke Irak, ke Syria, yang ada cuma Kristen, Masikiyah. Nah di Masikiyah itu ada Kanisa Ortodoks, Kanisa Katolik Rum, Kanisa Protestania. Jadi itu satu. Nah saudara-saudara, dalam konteks dan metodologi seperti ini, kemudian kita membaca teks yang tadi disebutkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3. Jadi apa cirinya Dajjal itu? Cirinya Dajjal itu secara akar kata dari dagala, itu meniru sekaligus memalsu. Ya. Tapi meniru, memalsu dan sekaligus adalah melawan. Jadi melawan itu artinya apa? Ya memang dia bisa meniru iman Kristen. Tetapi inti iman Kristen sendiri sudah dibuang sama dia. Lah itulah yang bisa kita pelajari dari konteks sejarah. Dajjal itu kan setiap zaman selalu ada. Tapi orang Kristen ini sekarang ini sedang dikacaukan oleh iblis ya, dengan mencari kambing hitam sesama Kristen. Itu lihat, antikristus itu Katolik, itu paus. Iya toh? Agar kita lupa antikristus yang sebenarnya itu siapa. Tiga-tiganya Anda mengatakan paus itu adalah antikris. Seumur hidupnya dilakukan untuk mengabdi kepada gereja. Bahwa Katolik berbeda dengan Ortodok, bahwa Katolik berbeda dengan Protestan, itu nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Tapi setiap mulut yang mengaku Yesus adalah Kristus, itu adalah saudara kita. Nah, lalu kita mencari-cari dengan hitung-hitungan angka 666 itu penting. Tapi bukan itu. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ini bicara tentang dua antikristus atau dua jenis dajjal. Yang pertama itu adalah dajjal historis, dajjal yang pernah dan muncul dalam setiap sejarah umat manusia, khususnya di umat Kristen di gerejanya. Yang kedua, antikristus yang akan datang pada akhir zaman. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini artinya zaman terakhir. Kamu telah dengar seorang antikristus akan datang. Seorang loh. Akan datang berarti belum datang. Pada zamannya Rasul Yohanes menulis ini. Inilah yang disebut antikristus akhir zaman. Antikristus eskatologis. Tapi perhatikan yang kedua. Sekarang, apa arti sekarang? Sekarang ketika Yohanes menulis ini di Efesus, kira-kira tahun 90-an Masehi, telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, antikristus yang kedua itu asalnya dari
orang yang menyamar jadi Kristen. Dia mengambil riwayat-riwayat Kristen. Nah, di gereja mula-mula, saudara-saudara, ada dua kelompok yang harus dihadapi gereja. Yang pertama, kelompok apa? Kelompok Yahudi legalistik yang memaksakan hari Sabat, yang memaksakan sunat. Dan itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 15. Kalau kamu tidak menyunatkan dirimu, maka kalau orang-orang bukan Yahudi tidak bersunat dan tidak melakukan hukum Musa, dia tidak diselamatkan. Makanya kemudian para rasul bersidang di Yerusalem. Itulah yang dikenal dengan konsili Yerusalem pertama di Kisah Rasul pasal 15. Sekalipun Petrus saksi mata, sekalipun Yohanes saksi mata, sekalipun Yakobus itu adalah saudara Kristus, yaitu putranya Maria, bapaknya namanya Kleopas tadi, tapi dia tidak bisa mengatasnamakan dirinya sendiri atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan konsili di gereja mula-mula. Tahun ini kita akan memperingati 1700 tahun konsili Nikea. Kalau kita hanya baca sejarah tanpa mengerti sejarah iman, Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Salah lagi. Karena apa? Sejarahnya tidak runut kita pelajari. Nah, jadi yang pertama itu adalah kelompok Yahudi legalis. Karena orang Kristen pertama di Yerusalem itu anggotanya orang-orang Yahudi. Lalu sekarang malah Paulus yang disalahpahami. Kekristenan ciptaan Paulus, katanya gitu. Buktinya apa? Paulus melarang bersunat, padahal kita harus disunat. Bener gak? Lalu dikutip di kitab Galatia. Terus saya tunjukkan satunya. Kisah Rasul pasal 16, 1 sampai dengan 3. Kamu baca ini. Paulus mau agar Timotius disunatkan. Nah ini Paulus menyunatkan Timotius. Kita harus membaca konteksnya. Galatia itu menghadapi kelompok Yahudi legalis yang memaksakan Taurat kepada orang Kristen. Dan Titus itu bukan orang Yahudi. Sejak kapan orang bukan Yahudi harus disunat? Makanya Paulus mengatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu Kristus tidak ada gunanya bagi kamu. Karena apa? Titus memang bukan orang Yahudi. Tidak ada ketentuan bagi orang bukan Yahudi untuk sunat dari dulu sampai sekarang. Tapi karena orang tuanya Timotius, mamanya orang Yahudi, dia disunatkan. Mana yang dilanggar Paulus? Memang sejak dulu aturannya begitu. Ada lagi orang yang memaksakan itu karena tidak tahu konteks sejarahnya. Paulus ketika dia datang ke Yerusalem, dia disuruh membayar nazirnya seorang yang di bait suci. Dilakukan semua. Karena saudara-saudara di Yerusalem mendengar gunjingan tentang engkau, bahwa engkau tidak setia pada Taurat. Paulus banyak sponsori orang-orang yang mau melakukan ritual di bait suci. Itu bukti sejarah. Makanya sejarah itu mesti bersambung, tidak boleh terputus. Nah itu saudara-saudara. Jadi tantangan pertama orang Yahudi legalis yang memaksakan budaya Yahudi kepada orang bukan Yahudi. Sejak dulu sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah memaksakan hukumnya kepada orang bukan Yahudi. Makanya pada hari Sabat sekarang ini di Israel, itu makanan-makanan di hotel Yahudi tetap panas. Kalau dulu kan dingin kalau hari Sabat. Karena tidak ada yang berani menyalakan kompor atau menyalakan pemanas microwave. Karena apa? Itu bekerja pada hari Sabat. Tapi orang Yahudi tidak memaksakan Sabat untuk mereka. Bagi orang bukan Yahudi boleh bekerja pada hari Sabat karena hukum Sabat hanya berlaku bagi orang Yahudi. Lalu dia membayari orang Kristen yang tidak terikat Sabat, orang Muslim yang tidak terikat Sabat. Ayo kamu bekerja di restoran saya, memanasi masakan-masakan itu. Namanya Sabat Goi. Orang-orang Goyim, orang-orang non-Yahudi yang bekerja pada hari Sabat. Sejak dulu ketentuannya seperti itu. Maka para rasul kumpul di Yerusalem. Ngapain ini orang Parisi yang sudah menjadi percaya ini memaksakan hukum mereka? Maka ungkapan Paulus sedikit lagi mengklamirkan seluruh adonan.
Jadi kalau dalam tradisi hukum itu ada yang namanya jurisprudensi, ya kan? Ya, jurisprudensi itu kalau misalnya senior-senior kita sudah pernah mengalami boleh, berarti menjadi dasar hukum untuk boleh melakukan hal yang sama. Kalau Paulus mengizinkan Titus disunat, nanti di kemudian hari mengatakan, Rasul Paulus saja menyunatkan Titus yang bukan Yahudi, maka orang bukan Yahudi harus disunat. Akibatnya menjadi presiden buruk bagi sejarah gereja di masa depan. Itu ancaman pertama. Ancaman kedua adalah orang-orang Kristen yang terpengaruh budaya Yunani. Khususnya bukan sekedar budayanya dan bahasanya. Kalau bahasanya itu no problem, tidak masalah. Tapi filsafatnya, cara berpikirnya, bahkan agamanya. Makanya hati-hati dengan filsafat kosong. Katanya Rasul Paulus kan begitu. Itu filsafat Yunani. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya? Siapakah roh antikristus itu? Mereka yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Bagaimana? Kita bisa runut sejarahnya. Ya, sejarahnya iman Kristen ini kan berkaitan dengan sejarah pada zamannya. Sebelum zaman Kristen kira-kira abad 4 sebelum Masehi. Abad ke-5 lebih tepat sebelum Masehi. Itu muncul dua filsafat, aliran filsafat yang saling bertentangan. Satu namanya filsafat Heraklitus. Dengan ajarannya sangat terkenal, pantarei, segala sesuatu itu mengalir, segala sesuatu itu berubah, satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, itu Heraklitus. Tapi ada lawannya Heraklitus, namanya Parmenides. Parmenides mengatakan sebenarnya tua muda itu tidak ada, itu objeknya kan sama, seseorang. Tua muda itu hanya urusan waktu, hanya urusan angka. Jadi ketika Anda berada dalam satu titik di sini pada masa tertentu dan Anda titik di sini pada masa yang lain 30 tahun yang lalu, bedanya ini angka. Misalnya 10 ketika dia masih kanak-kanak, ini angka 30 ketika orang Yahudi boleh muncul di depan umum. Kira-kira usia Yesus 30 tahun. Tidak usah dicari di India. Yesus belajar yoga. Salah lagi. Ya kan? Karena ini budayanya kita tidak paham. Gitu loh. Kenapa Yesus baru tampil di depan umum? Umur 30. Karena baca kitab Taurat itu. Orang-orang Yahudi yang berumur 30 sampai 50 tahun. Dia bekerja di kemah suci. Sebelum tahun itu tidak boleh mewakili bangsanya. Makanya antara umur 12 sampai 30 tahun itu tidak diceritakan dalam Alkitab. Memang tidak perlu diceritakan karena Yesus harus dilihat dari setting sejarah Yahudi. Kenapa 50? Karena 50 itu usia paling tua dia pelayanan di kemah suci. Usia memberi nasihat, usia 50 itu. Makanya umurmu belum 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan Abraham melihat hariku, ya kan? Ini semua memiliki makna apabila kita membaca Alkitab dari konteks sejarah iman. Nah, kalau sekedar sejarah ya kita bisa terapkan sejarah India. India tidak sama dengan Israel, benar nggak? Bukan hanya filosofinya, lagunya aja sudah beda, benar nggak? Sawan kamahina pawana kare sore jiarari cumi ese jisiban mana kimur. Lentuannya begitu. Kalau sejarah Yahudi kan beda. Shema Israel beda. Apalagi filosofinya. India, Yunani itu memiliki satu rumpun. Makanya banyak vocabulary bahasa Jerman itu Indo-Jerman dulu itu. Bahasa bangsa Arya itu. Makanya itu yang diklaim oleh Hitler, ras yang paling unggul di muka bumi. Itu memiliki, makanya Deo dalam bahasa Latin itu mirip dengan dewa dalam bahasa Sanskrit. Gloria in excelsis Deo, Deo Theos. Makanya nggak usah bahasa yang dipersoalkan. Kalau bahasa dipersoalkan, ini peradaban manusia itu bubar.
Ini orang mengatakan Allah itu Tuhannya umat Islam. Sejak kapan kata Allah itu diklaim Islam? Sebelum zaman Kristen kata Allah sudah dipakai. Ada orang Kristen takut sekali mengucapkan insya Allah. Ketika datang ke Mesir, loh, oh pendeta ngomong insya Allah. Itu ada di Alkitab juga, kata insya Allah itu. Benar nggak? Nah itu sejarah iman itu penting supaya kita bisa melacak bagaimana yang dilakukan Yesus. Nah yang kedua ini, kemudian dua kan, bagi Parmenides ini semua tetap. Bagi Heraklitus semuanya bergerak. Satunya filsafat ada, satunya filsafat menjadi. Filsafat dalam proses terus-menerus berubah. Plato muncul. Nah ini nanti kalau saya cerita Plato, Aristoteles, kemudian protes, Pak Bambang tidak Alkitabiah karena tidak hanya membicarakan ayat. Anda kalau membaca Kisah Rasul pasal 17, ada ahli pikir dari Epikuros Stoa. Bagaimana kalau Anda tidak tahu Stoa? Tidak tahu Epikuros yang disebutkan dalam Alkitab. Kita tidak tahu alam pikir yang mendasari pemikiran orang-orang yang dijumpai Paulus itu. Nah makanya Plato mendamaikan. Kedua-duanya benar dan kedua-duanya salah. Mana yang benar? Ada sesuatu yang tetap tidak berubah. Itu alam ide. Alam yang di sana katanya. Tetapi sesuatu berubah itu alam kita ini, alam temporal ini. Maka ada legenda yang sangat terkenal. Orang yang terpenjara di gua. Tapi sebagian dari tubuhnya yaitu kepalanya itu menongol keluar. Ketika ada bayangan sapi lewat, dikiranya bayangan itu kenyataan. Ketika ada pohon diterpa sinar matahari, dipikirnya bayangan pohon itu kenyataan. Padahal itu hanya bayangan. Bayangan itulah dunia sekarang ini katanya. Tapi yang tetap itu dunia yang akan datang. Itu kata Plato. Dari Plato ini kemudian dikembangkan jadi filsafat namanya Neoplatonisme. Ada Ammonius Saccas dan seterusnya itu. Philo itu sejarawan Yahudi sekaligus filosof Yahudi yang tinggal di Alexandria. Lalu apa dampaknya ini pada umat Kristen mula-mula? Ini meracuni kehidupan gereja. Lalu mereka bikin teori Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Kenapa? Karena dunia yang kita hadapi sekeliling kita itu dianggap kotor, dianggap tidak suci. Maka orang harus melakukan yang namanya katarsis. Maka tidak mungkin Yesus menjadi manusia. Pada zamannya Yohanes, pemimpin bidat ini bertebaran di Efesus. Namanya adalah Kerintus, bukan Korintus. Kalau Korintus itu nama kota, Kerintus itu nama ahli bidat, pemimpin bidat yang mengganggu gereja di awal sejarahnya. Itu nggak dijumpai Matius, nggak dijumpai Markus, nggak dijumpai Lukas. Tapi dijumpai Yohanes pada akhir hidupnya. Umurnya Yohanes itu sudah tua sekali pada saat dia menulis Injil itu. Makanya kalau saudara dikasih umur panjang berarti ada rencana Tuhan bahwa pekerjaanmu belum selesai. Gitu? Petrus wafat di Roma tahun 64. Paulus tahun 67. Yohanes gak mati-mati. Dan dia tidak mati syahid. Dia mati tua pada saat dia dibuang ke Patmos sampai dia mau dilelei dengan minyak panas. Dia nggak mati-mati juga. Akhirnya berkarya di Efesus. Lalu muncullah Injil Yohanes yang menegaskan melawan kelompok ini. Kelompok Yunani itu mengatakan begini. Logos seperti pandangannya orang Yunani itu firman. Itu tidak mungkin menjadi manusia. Logos itu adanya di alam antara. Bukan Tuhan, bukan pula ciptaan. Lalu apa? Logos itu intermediary being. Logos itu entitas yang bukan Allah, bukan manusia. Letaknya di tengah-tengah. Nah inilah logos ini. Dunia ini diresapi oleh logos katanya. Nah ini yang dilawan Yohanes. Makanya banyak orang yang tidak ngerti filsafat, mualaf akhirnya. Karena apa? Bingung. Loh
Injil jelas mengatakan in archi in o logos, pada mulanya logos. Ini mirip dengan neoplatonisme. Itu mirip dengan Philo, ya kan? Walah lah orang kok ya sederhana sekali pikiranmu mas. Belajar filsafat nggak lulus, keburu mualaf. Akhirnya apa? Ajarannya ngawur. Gitu? Coba di mana itu saya mengutip Santo Agustinus. Dia mengatakan begini, saya ini sudah belajar semua aliran filsafat. Tapi kenapa akhirnya Agustinus menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pujangga gereja yang handal? Tapi di semua aliran filsafat itu tidak pernah saya jumpai firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Injil Yohanes bukan himne neoplatonisme seperti yang dikatakan oleh orang-orang awam filsafat itu. Coba, dulu saudara-saudara saya masih mahasiswa semester-semester terakhir, ada buku filsafat yang ditulis oleh orang yang tidak ngerti filsafat. Buku itu dihadiahkan oleh seorang perempuan, seorang gadis. Karena zaman dulu itu kalau mahasiswa sampai bisa nulis, tulisannya dimuat di koran, itu penggemarnya banyak. Lalu saya di satu pihak dihormati oleh orang yang memberi hadiah buku, tapi di pihak lain bukunya kok jelek sekali. Akhirnya bukunya saya buang. Yang memberi tersinggung, makanya kemudian tidak jadi istri saya untuk selama-lamanya. Ini guyonan ini. Artinya apa? Orang yang tidak paham pikiran-pikiran kita, buku begini kok dihadiahkan kepada saya buang. Jadi saya itu ekstrim dulu saudara-saudara. Ini buku gak bermutu begini tak buang. Tersinggung dia, ya wes tersinggung. Berarti kamu tidak pernah membaca apa yang saya baca. Itu loh saudara-saudara. Makanya anak-anak muda selalu saya katakan, kalau ketemu jodoh itu jangan ketemu di mall. Ini ketemu di toko buku, ketemu di perpustakaan, supaya nanti lahirlah anak-anak yang terpelajar ke depannya. Apalagi kalau sejarah iman, saudara-saudara. Nah itu tadi intermezzo aja saya bilang. Lalu apa yang kekasan Injil Yohanes? Firman itu sepenuhnya Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mana ada filsafat Yunani yang mengatakan firman itu adalah Allah? Theos in o logos, dan logos itu adalah theos. Tidak ada dalam sejarah filsafat Yunani. Apalagi yang kedua, Keologos sax egeneto, dan firman itu telah menjadi daging. Sax itu daging. Bahasa Aramnya bebasar. Basar telah menjadi daging. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah, bukan kemanusiaannya sama dengan Allah. Kemanusiaannya lebih rendah dari Sang Bapa. Makanya Bapa lebih besar daripada aku. Tetapi di dalam keilahiannya sebagai firman, ya firman itu Allah. Tidak mungkin pikiranmu itu lebih rendah dari kamu. Tidak mungkin rohmu itu lebih rendah dari kamu. Roh dan pikiran kita sehakikat dengan kita. Tapi jangan lihat kemanusiaannya saja. Kemanusiaannya sehakikat dengan kita. Hanya dia tidak pernah berbuat dosa. Firman benar-benar jadi manusia. Lah, tapi yang terpengaruh dengan filsafat Helenisme tadi menyebar di Efesus, menyebar di Asia Kecil. Nah, itu yang paling dirasakan oleh Yohanes pada masa tuanya. Lalu murid-muridnya, ini catatan dari Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Guru, mumpung engkau masih hidup, tuliskanlah apa yang kau alami bersama Kristus. Itu pada masa tuanya. Karena sudah ada Injil Matius yang berbicara dari sudut pandang keyahudian. Makanya banyak sekali ayat-ayatnya dikutip dari Perjanjian Lama. Karena pembacanya Yahudi. Lalu sudah ada Injil Markus. Pembacanya orang-orang bukan Yahudi, khususnya dari Roma. Makanya jarang dibaca ayat-ayat Alkitab, karena kalaupun dibanyak dikutip ayat Alkitab Perjanjian, pembacanya tidak akrab dengan itu.
Yang dilakukan Markus itu simple, jelas, mujizat Yesus ditekankan. Itu cara berpikir militer. Ya, simple, praktis, pragmatis, Romawi. Lukas itu menulis kepada orang Yunani. Perhatikan caranya dia menulis. Setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita dari pelayan firman dan dari saksi-saksi. Itu menunjukkan bahwa dia menulis dengan seksama secara metodologis karena dia menulis untuk orang-orang Yunani yang sudah terbiasa membaca Plato, membaca Aristoteles, membaca Pitagoras. Maka itu yang hendak dijawab oleh Lukas. Tinggal tiga ini disebut Injil sinoptik. Kenapa sinoptik? Karena sin itu sebetulnya bersama. Optik itu pandangan. Pandangan yang paralel. Itu yang disebut Injil dari bawah. Matius mencatat silsilahnya dulu. Markus mencatat pembaptisannya. Lukas mencatat nubuat sebelum dia dilahirkan, kelahirannya dari perawan. Nah, kalau Yohanes itu Injil yang dari atas. Sekarang sudah lengkap sejarahnya. Tapi tekankan wahai guru, sejarah iman, kira-kira seperti itu. Makanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah dari atas dulu. Firman itu telah menjadi manusia lalu turun. Makanya disebut Injil Yohanes. Karena itu ditulis pada masa akhir Yohanes ketika dia berada di kota Efesus. Dari mana kita tahu ini? Ya dari yang mengantonkan Alkitab itu. Ya. Maka kemudian terjadinya kelompok-kelompok itu pada zaman Korintus. Itu masih belum terlalu mengganggu gereja. Makanya cukup Yohanes menulis Injil, menulis surat-surat, ditegaskan bahwa siapa antikristus itu, siapakah Dajjal itu, yaitu mereka yang telah menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Itu kira-kira. Tapi setelah Korintus wafat, meninggal, ada penerusnya namanya Marsion. Marsion itu lebih ekstrim dari Korintus. Dia mengatakan begini, Allah perjanjian lama itu berbeda dengan Allah perjanjian baru. Allah perjanjian lama itu Allah pendendam, Allah yang suka menghukum meskipun kesalahannya sedikit. Musa itu hanya karena dia mengatakan marah dengan memukulkan tongkat di atas batu lalu keluar air, dihukum nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ini Allah yang sadis. Tapi Allah perjanjian baru itu Allah yang penuh kasih. Itulah yang dikenal dalam Yesus Kristus. Kelihatannya rohani, kelihatannya saleh, tapi salah ini. Gitu? Lalu dia bikin kesimpulan, Allah perjanjian lama tidak pernah menciptakan alam semesta. Tidak pernah menciptakan dunia. Karena apa? Untuk apa dunia diciptakan? Dunia ini kotor. Dunia ini penuh dosa. Tidak perlu ada dunia ini. Maka yang menciptakan dunia ini Allah rendahan. Allah yang lebih rendah daripada Allah perjanjian lama, yaitu Allah perjanjian baru. Nah, Allah perjanjian baru itu perjanjian lama itu menciptakan dunia, tapi Allah perjanjian baru yang lebih tinggi daripada Allah perjanjian lama. Ini cari cara gimana caranya mengalahkan Allah yang jahat ini. Ilah yang jahat ini. Lalu dia mengutus salah satu dari pancarannya yang disebut Logos untuk nyamar jadi manusia. Itulah ajarannya. Itu juga ada dalam ajaran Korintus tapi belum se ekstrim Markion. Lalu menyamar tadi. Kelihatannya manusia tapi bukan manusia. Nah itu kira-kira. Makanya kalau dia bukan manusia, bagaimana mungkin dia pernah lahir? Kalau dia bukan manusia, bagaimana mungkin dia dipaku di kayu salib? Kalau dia bukan manusia, bagaimana mungkin dia dibaptis? Ya toh? Maka kemudian muncul ajaran itu. Ajaran itu yang disebut doketisme. Dokein itu artinya tampaknya. Jadi Yesus itu hanya tampaknya manusia, tapi benar-benar bukan manusia, tidak benar-benar manusia. Itu ajaran dekotisme. Lebih parah lagi, kurang ajarnya dekotisme itu ngubrak-abrik perjanjian baru.
Nah, perjanjian baru itu diseleksi sama dia. Pertama, Matius. Matius ini nggak lolos karena Kitab Miladi Yesus Al-Masih ibnu Daud ibnu Ibrahim, terjemahan bahasa Arab. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Ya, Biblos Genesios Yesus Kristus. Oh, kalau ada silsilahnya berarti benar-benar jadi manusia. Buang Matius ke tong sampah. Markus, Yesus dibaptis di sungai Yordan. Alamatnya jelas di sungai Yordan. Buang karena tidak cocok dengan ajarannya dia. Yohanes apalagi ditulis oleh musuh gurunya. Firman telah menjadi manusia. Buang. Tinggal Lukas. Tapi Lukas pasal 1 ada berita kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ada silsilahnya di pasal 3. Pasal 1, 2, 3 dibuang. Tinggal pasal 4 sampai pasal 24, dan Injil Lukas yang sudah dibuang 3 pasal itu dinamakan The Gospel of Marcion. Injil Markion. Gereja otomatis marah. Bagaimana kamu tidak pernah jadi muridnya Rasul? Kamu ngaku-ngaku. Pada waktu Rasul masih hidup, dia nggak bisa berkutik. Karena masih ada cross check-nya, Rasul-Rasul masih hidup. Yohanes masih hidup sampai tahun 96 di kota Efesus. Begitu Rasul-Rasul sudah wafat, dia semakin kurang ajar. Dia menyusun buku, misalnya abad keempat, kisah Rasul Yohanes. Karena Yohanes sudah mati, jadi nggak bisa cross check, toh. Ditulis di situ pada waktu apa yang disebut dalam Injil Yesus digiring di kayu, mau dibawa ke salib itu, ke Golgota. Sebetulnya Yesus asli itu ada di Bukit Zaitun bersama John the Apostle. John ini disuruh menyaksikan. Kamu lihat John, mereka seolah-olah mengarak saya dan memikul salib. Lihat John, mereka memahkotaiku dengan guri yang tajam. Lihat John, mereka jatuh untuk pertama kali. Lihat John, saya jatuh untuk kedua kali. Tajamkan matamu, kamu lihat itu apa? Itu hanya bayangan. Jadi yang disalib itu bayangan. Lalu kamu bisa melihat saya aslinya di sini. Lalu dia lihat Yesus mulai dari kepala sampai ujung kaki. Ternyata kakinya tidak menyentuh tanah. Lalu dia penasaran. Kutiplah ucapan Yesus kepada Thomas. Ya, cucukkanlah jarimu pada bekas paku. Itu kan penyontek itu, makanya peniru. Dajjal itu kan peniru. Dia sentuh tangan Yesus seperti kapas. Begitu dia lepas, seperti tangan kembali. Jadi Yesus tidak benar-benar jadi manusia, hanya seperti manusia, makanya dedokein menjadi doketism. Ya. Makanya Yesus itu tidak pernah benar-benar dilahirkan, tidak benar-benar dia jadi manusia. Maka gereja bergumul, saudara-saudara. Gereja mengingat, memang tidak ada perintah langsung untuk mengenang peristiwa Yesus. Tapi tantangan gereja kita sekarang ini lebih berat. Mereka yang menyangkal penyaliban Yesus, mereka yang mengatakan Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Apa yang harus kita lakukan? Ini generasi setelah para rasul meninggal. Para penerusnya, para bapak-bapak gereja yang diajar langsung oleh para rasul. Lalu dia menemukan ayatnya. Apakah ketika Yesus itu perjamuan terakhir? Apa yang dikatakan? Lukas 20 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi, buatlah ini menjadi peringatan akan daku. Maka peringatan ini dilakukan oleh para murid. Kapan peringatan itu dilakukan? Yesus kan merayakan Paskah Yahudi kan? Lah Paskah Yahudi itu bukan Paskah Yesus. Paskah Yahudi itu Paskah keluaran dari tanah Mesir. Mereka mengenal roti dipecah-pecahkan. Tapi ketika memecah-mecahkan roti, mereka tidak mengucapkan seperti yang diucapkan orang Kristen, inilah tubuh Kristus. Enggak.
Mereka mengucapkan, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Sampai hari ini Anda bisa membaca, klik aja di Google, Haggadah Pesah, liturgi Paskah Yahudi, begitu bunyinya. Tapi ketika murid-murid mula-mula mereka kumpul di hari Sabat seperti Yahudi yang lain. Mereka kumpul di Bait Allah untuk membaca firman. Firmannya perjanjian lama, karena perjanjian baru belum ditulis waktu itu. Ya toh, gereja itu sekitar 40-an tahun lebih tidak punya perjanjian baru. Coba Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan tahun berapa? 33 Masehi. Alkitab, surat-surat Paulus baru ditulis kira-kira tahun 49, tahun 50. Injil Matius kira-kira tahun 60. Injil Lukas tahun 70-an. Lalu antara tahun 33 sampai tahun 49 atau 48 gereja tidak punya perjanjian baru. Lalu apa kitabnya? Ya perjanjian lama. Lalu kalau perjanjian lama bedanya apa? Bedanya ketika misalnya waktu Paskah, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Tapi mereka ingat pada sabda ini, sebagai peringatan akan aku. Berarti Paskah kita sekarang diperbarui. Makanya dari Sabat kepada Ehad. Pada hari Sabat mereka masih ngumpul dengan orang-orang Yahudi yang lain. Gereja belum terpisah dengan sinagog. Mereka membaca Taurat pada hari Sabat. Sama semua dengan Yahudi lain. Tapi mereka memecah-mecahkan roti dalam Kisah Rasul. Itu bukan roti boi. Itu tubuh dan darah Kristus. Dan harinya bukan lagi hari Sabat. Kisah Rasul 20 ayat 7. Hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti. Makanya mulai ada hari Minggu. Tidak usah dicari hari Dewa Matahari. Kan itu Sunday Pak. Sun itu matahari, day itu hari. Itu kan bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya juga nggak ada kata Sunday. Atau Sondag bahasa Belanda. Yang ada hari pertama. Tidak ada hari matahari. Makanya akibat kita membaca Alkitab dari terjemahan, tidak tahu teks dan konteks asli, kita jadi ngacau semua. Terus kemudian kelompok-kelompok dajjal-dajjal modern itu sudah nunggu-nunggu kapan waktu orang Kristen lengah. Ketika bertengkar dengan temannya mereka masuk. Akibatnya apa? Injil tidak pernah go public keluar, hanya bulet aja di sekitar teman-temannya sendiri. Dia kan di gereja apa? Gereja GBI, gereja yang tepuk tangan itu ya. Kita bukan saudara kita itu. Itu gereja apa? Gereja Ortodok yang pakai tanda salib itu ya. Itu bukan saudara kita itu. Akibatnya apa? Injil yang diberitakan tidak pernah sampai keluar. Visi yang saya bawa adalah visi kesatuan tubuh Kristus. Amin. Kemarin saya baru ceramah di gereja Katolik di Paroki Melania di Bandung. Saya bukan anggota gereja Katolik. Saya gereja Ortodoks. Tapi Bu Syafa anggota gereja Katolik. Satu keluarga bisa suaminya Ortodok, istrinya Katolik. Anak saya satu Katolik, satu Ortodok. Memang sengaja saya bikin begitu supaya orang bingung. Saya mencontohkan keberagaman gereja itu dari keluarga saya. Sebetulnya lebih praktis kalau saya jadi Ortodok saja. Istri saya semua ikut Ortodok, begitu juga sebaliknya. Lebih praktis. Tapi orang beriman itu lebih banyak karena egoisme. Saya merasa nyaman di sini. Ya kamu yang nyaman, tapi saudaramu yang tidak pernah mendengar Injil tidak pernah nyaman. Jadi selama engkau beriman secara egois hanya menuruti, saya nyaman di sini tidak perlu keluar. Anda belum memikul salib Yesus. Memang jalan yang saya tempuh ini jalan yang tidak populer. Tapi tidak apa-apa. Nah saudara-saudara ya, itu kemudian mulailah kita lihat 2 Timotius pasal 2:8. Rupanya ketika Paulus berkarya, itu benih-benih kelompok Gnostik itu sudah mulai muncul, tapi belum terlalu kuat. Itulah sebabnya kemudian disebutkan di sana dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Ya. Begini bunyinya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi ada Injil kebangkitan,
ada Injil kelahiran. Nah, zamannya Paulus belum dicari tanggalnya. Baru setelah zamannya gereja menghadapi kelompok-kelompok yang menyangkal Yesus tidak benar-benar lahir jadi manusia. Gereja mulai membuktikan bagaimana menghitung kelahiran Yesus dari perayaan-perayaan gerejawi untuk membuktikan kepada kaum Gnostik, kaum Dokotisme bahwa Yesus benar-benar lahir, makanya tanggalnya dicatat. Orang masih nanya ke saya, itu kan tidak ada dalam Alkitab. Yesus memperingati perayaan penabisan bait suci. Itu di mana ayatnya? Tidak ada ayatnya itu kalau dalam perjanjian lama Ibrani. Adanya di Septuaginta. Adanya di kitab yang di Katolik disebut Deuterokanonika itu. Paulus mengatakan dua penyihir Fir'aun itu namanya Yanes dan Yambres. Cari ayatnya di Alkitab, tidak ketemu itu di perjanjian lama. Tapi orang Yahudi memiliki catatan-catatan itu. Sekalipun saudara-saudara, catatan itu harus dilihat sejaman atau tidak. Sumbernya sejaman primer baru itu kita akui. Tapi kalau catatannya itu muncul 5 abad setelah peristiwa, Yesus bicara waktu bayi, jangan dipercaya. Itu namanya Injil masa kanak-kanak Yesus, Injil Tufulia. Yesus bisa membuat tanah ditiup jadi burung, jangan percaya, itu dari Injil Thomas abad keempat. Karena lewat sudah 400 tahun lebih dari peristiwanya. Gitu loh saudara-saudara. Nah, akalnya bidat masih aja bisa. Gimana? Yesus tidak pernah lahir di muka bumi ini. Dia bikin cara yang macam-macam. Gereja mengatakan cross check, dia diajar siapa? Dia ditahbis siapa? Hubungannya dengan rasul mana? Tidak ada hubungan dengan rasul. Makanya orang Gnostik bikin. Inilah perkataan rahasia yang diucapkan oleh Yudas, Yesus hanya kepada Yudas seminggu sebelum kematiannya. Perkataan rahasia nggak bisa di cross check, wong Yesus hanya mengatakan kepada Yudas. Yudas pun sudah gantung diri, tidak ada saksinya. Makanya agama yang tidak pernah bisa dibuktikan secara historis, hanya klaim rahasia, hanya klaim wahyu, itu asalnya tidak dari Tuhan. Paham? Itu persis sama dengan Injil Thomas. Inilah perkataan rahasia yang hanya diucapkan oleh Yesus kepada kembaran Kristus, yaitu Thomas Didimus. Thomas sudah tidak ada lagi, dia menulis. Makanya yang disebut Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena itu bukan Injil benar-benar dari Maria Magdalena. Itu asalnya abad ketiga, abad keempat. Apalagi The Gospel of Gumbale Mukio yang dikenal Injil Barnabas itu abad 16. Bayangkan saudara kalau kita membaca sejarah, clear terakhir. Injil tentang kelahiran Yesus ditekankan. Yang lahir dari perawan Maria. Dilanjutkan oleh Ignatius dari Antioquia yang wafat tahun 107. Yesus itu benar-benar lahir dari Maria. Ek Marias, ke ekteos. Tapi sebagai firman dia lahir dari Allah. Itu yang kemudian oleh gereja nanti dirumuskan menjadi Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Itu bukan sejak konsili Kalsedon. Muridnya Rasul sudah mencatat itu. Paulus sudah mencatat itu. Ya, kemudian yang terakhir baru Injil tentang penyalipan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada penyalipan. Makanya tadi kita sudah bicara sejarah umum, sekarang sejarah iman. Pada awal abad ketiga, akhir abad kedua, di Alexandria ada orang yang bernama Basilides. Basilides itu mengajarkan, karena para pendahulu kita sudah mengajarkan Yesus tidak benar-benar jadi manusia, maka mungkinkah bayangan disalib? Mungkinkah orang yang tidak real disalib? Tidak mungkin. Karena mulai ada teori, sesungguhnya yang disalibkan itu adalah Simon orang Kirene yang membantu memikul salib dan kemudian diserupakan wajahnya. Lalu orang yang diserupakan wajahnya itu disalibkan mengganti Yesus Kristus.
Dan catatan tentang kelompok yang disebut Basilides itu dicatat oleh Irenaeus. Siapakah Irenaeus yang wafat tahun 202? Muridnya Polikarpus yang wafat tahun 156. Siapakah Polikarpus? Polikarpus muridnya Yohanes yang wafat tahun 96. Siapakah Yohanes? Ini bukan Yohanes Kristanto. Yohanes anak Yepedeus muridnya Yesus yang disalibkan tahun 33 Masehi. Sejarahnya bisa kronologis. Makanya sejak saat itu muncul teori penyerupaan orang lain di kayu salib. Nah, karena itu mungkin ada markion-markion yang punya pandangan yang sama, tapi iman kita jangan goyah dari berita Injil yang sebenarnya. Bahwa Yesus benar-benar lahir dari perawan Maria, disalibkan pada pemerintahan Pontius Pilatus, bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Kiranya presentasi yang cukup panjang dan berapi-api ini, lebih baik berapi-api daripada beres-es kan, dingin kalau berapi-api kan hangat, mencerahkan kita semua. Amin. Shalom alaikum bismillah.